Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah pemrograman web, yaitu membuat sebuah proposal yang dimana judulnya adalah Rancang Bangun Aplikasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Berbasis Website di SMKS Radul Quran Nganjuk. Mulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu melatar belakang masalah di era digital saat ini, perkembangan teknologi masih menjadi sebuah keharusan dalam mengelola berbagai aspek kehidupannya, termasuk di lingkungan pendidikan. Nah, SMKS Radul Quran Nganjuk ini lembaga pendidikan yang termasuk berkembang di era modern ini, dan tapi juga menghadapi tantangan dalam penggunaan sarana dan prasarana. Proses pinjaman sarana prasarana SMK Radul Quran ini masih dilakukan secara manual dengan menggunakan media buku sebagai catatan riwayat peminjaman sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan sejumlah kendala seperti ketidakefisienan waktu, kurangnya transparansi, dan kemungkinan adanya solusi yang lebih modern dan efisien. Dan adanya kesalahan administratif. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu adanya solusi yang lebih modern dan efisiensi, yaitu pengembangan aplikasi peminjaman sarana dan prasarana. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan proses peminjaman sarana prasarana di SMK Kelurahan Nganjuk. Dalam pengembangan sistem ini itu menggunakan metode waterfall. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam peminjaman sarana prasarana, semoga SMK Sulawesi dapat menjadi contoh sekolah yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta memberikan dampak positif pada efisiensi dan efektivitas pengelola sumber daya sekolah. Untuk rumusan masalah, di sini terdapat dua, yaitu yang pertama bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi peminjaman sarana dan prasarana berbasis website tersebut. Kedua, bagaimana upaya memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat diintegrasikan dengan baik dalam lingkungan sekolah dan dapat diterima oleh pengguna. Tujuannya yaitu mengetahui cara merancang dan membangun aplikasi peminjaman sarana dan prasarana berbasis website dengan baik. Yang kedua, mengetahui hasil dari aplikasi yang dikembangkan dapat diintegrasikan dengan baik dalam lingkungan sekolah dan dapat diterima oleh pengguna. Untuk landasan teori di sini dijelaskan website ya. Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses melalui internet. Setiap website memiliki nama domain unik dan memerlukan hosting untuk menyimpan file dan data. Jadi untuk pengembangan sistem peminjaman sarana dan prasarana sekolah di SMKS Radul Quran itu rencananya yaitu menggunakan website. Nanti dalam pengembangan sistem menggunakan MySQL dan basis data, serta untuk bahasa pemrograman saya pakai PHP dan Bootstrap. Untuk pengujiannya menggunakan black box testing. Desain penelitian ini kami memilih metode pengembangan bakat, waterfall ya. Metode ini dipilih karena mengacu pada tahap-tahapan yang jelas dan linear yang sesuai dengan kompleksitas proyek yang akan kami kerjakan. Metode waterfall terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Setiap tahap memiliki deliverable atau keluaran yang jelas sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk alur program, yaitu yang pertama pemohon melakukan login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password. Jika pemohon belum punya username dan password, maka harus ke pegawai sarana prasarana atau admin untuk dibuatkan username dan password.
Setelah login pemohon menginputkan sarana prasarana yang akan dipinjam, jika sudah input sarana prasarana yang akan dipinjam, lalu menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Jika kepala sekolah menyetujuinya, maka status peminjaman akan berubah yang awalnya menunggu jadi diterima. Jika sebaliknya pengajuan ditolak, maka status pinjaman akan berubah menjadi ditolak. Kepala sekolah hanya bisa melakukan persetujuan terhadap pemohon yang pinjam sarana prasarana sekolah dan mengecek riwayat transaksi peminjaman sarana prasarana. Admin memiliki akses untuk mengolah data sarana prasarana sekolah, mulai menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Selain itu, admin juga mengelola user, mulai menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Dari hasil analisis pengguna, untuk aplikasi peminjaman sarana dan prasarana itu membutuhkan 3 pengguna, yaitu administrator, kepala sekolah, dan pemohon. Untuk analisis kebutuhannya dari masing-masing pengguna tadi, yang pertama untuk administrator itu mengelola data user, baik menambahkan, mengedit, dan menghapus, mengelola data sarana dan prasarana, mengelola data peminjaman. Yang kedua, kebutuhan dari kepala sekolah yaitu melihat laporan peminjaman sarana dan prasarana, mengelola persetujuan pinjaman pemohon. Berikutnya dari kebutuhan pemohon yaitu mengelola data pengajuan peminjaman. Untuk use case, di sini pemohon hanya memiliki akses login dan mengajukan peminjaman. Sedangkan admin memiliki banyak akses, yaitu mulai dari login, kelola data sarana prasarana, kelola data user, dan rekap laporan peminjaman. Sedangkan untuk kepala sekolah itu punya akses login, kelola persetujuan pemohon pinjam. Yang ketiga itu lihat laporan pinjam. Untuk diagram activity dalam proses pinjaman sarana prasarana dan prasarana yang diusulkan yaitu proses pengajuan pinjam. Jadi pemohon harus login terlebih dahulu. Jika gagal maka dikembalikan ke halaman login. Jika berhasil maka sistem akan mengupload ya data dari database sistem. Setelah itu jika sesuai baru menampilkan halaman utama. Setelah itu pemohon memilih sarana prasarana. Setelah itu mengisi form. Setelah formnya diisi baru disubmit. Baru diterima oleh sistem, diupdate data pinjaman, update status pemohon, menyusun waiting list pemohon, dan update interface. Untuk proses persetujuan peminjaman oleh kepala sekolah, itu pertama kepala sekolah login terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya. Jika gagal maka akan kembali ke halaman login, jika berhasil maka akan langsung diarahkan ke halaman utama. Setelah itu kepala sekolah melihat list pemohon atau peminjam. Setelah itu memberikan pilihan atau memilih pemohon untuk persetujuannya, apakah peminjaman disetujui. Jika setujui maka upload surat izin, klik konfirmasi. Jika tidak diizinkan maka upload surat penolakan atau klik tolak. Baru sistem mengupdate data peminjaman. Setelah itu mengupdate status. Terus untuk database di sini ada 3, yaitu tabel. Untuk bukan database ya, tabel. Untuk tabelnya ada 3. Tabel database-nya ada 3. Yang pertama user, di mana memiliki 5 field. Yang pertama user ID, username, password, nama lengkap, dan peran. User ID ini di primary key, username, password, nama lengkap, peran. Di sini peran artinya nanti user tersebut berperan sebagai admin atau pemohon atau kepala sekolah. Untuk tabel berikutnya yaitu tabel database sarana prasarana.
terdapat 5 field, yaitu sarana ID, nama sarana, kategori sarana, jumlah stok, kondisi sarana. Untuk sarana ID itu di primary key. Nama sarana ya nama-nama tempat, ruangan. Ketiga, kategori sarana termasuk golongan ruangan atau barang. Seperti itu contohnya. Jumlah stok dan kondisi sarana. Berikutnya tabel ketiga. Database transaksi peminjaman terdapat 6 field. Yang pertama, transaksi ID, user ID, sarana ID, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status. Untuk transaksi ID yang di primary key, sedangkan user ID dan sarana ID foreign key. Artinya user ID dan sarana ID ini mempunyai relasi dengan tabel yang lain. Seperti user ID dengan tabel user, sarana ID dengan tabel sarana dan prasarana. Status ini memiliki dua, yang akan ditampilkan yaitu dipinjam dan dikembalikan. Untuk kebutuhan perangkat keras dalam membuat aplikasi pinjaman sarana atau prasarana, di sini yang dibutuhkan yaitu dari laptop saya mereknya HP, untuk prosesor brandnya Intel dual core, harddisknya 500 GB dan RAM-nya 4 GB. Sedangkan software perangkat lunak yang digunakan dalam bangun aplikasi pinjaman sarana prasarana berbasis website yaitu mulai dari bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk DBS-nya menggunakan MySQL, text editor menggunakan Sublime Text, dan browser-nya menggunakan Mozilla Firefox. Baik, terima kasih sampai sini untuk presentasi tugas dari UTS mata kuliah Web. Assalamualaikum.